Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Sedulur yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, alhamdulillah Al-Fakir pada kesempatan kali ini masih bisa bersilaturahim menyapa sedulur-sedulur semua. Tidak lain dan tidak bukan Al-Fakir untuk senantiasa mengedukasi ataupun menjelaskan tata cara ataupun trik-trik untuk kita semua bisa melawan ataupun bisa sembuh dari lambung secara alami. Yang mana video-video sebelumnya Al-Fakir sudah menjelaskan cara-cara untuk bisa sembuh dari lambung, dan alhamdulillah ada yang mengkomen ataupun menginbox katanya alhamdulillah sudah mengerti apa yang Al-Fakir sampaikan dan beliau pun bisa menerapkan di dalam kehidupannya, dan alhamdulillah beliau pun bisa lebih baik dan beliau pun udah lebih baikan lagi. Untuk sedulur-sedulur semua yang masih belum mengerti, yang masih belum paham apa yang Al-Fakir sampaikan, yang Al-Fakir jelaskan, mungkin bisa diulang-ulang videonya. Karena dengan adanya diulang, maka insya Allah sedikit-sedikit yang tadinya tidak mengerti akan mengerti, dan yang tadinya mengerti akan lebih paham lagi dan akan lebih bisa menerapkan di dalam kehidupan itu secara 100%. Kalau sudah mengerti 100% yang Al-Fakir sampaikan, maka insya Allah kalian pun akan gampang, akan dengan mudahnya untuk bisa melawan penyakit lambung dan bisa mendapatkan kesembuhan yang kalian damba-dambakan. Namun terlebih dahulu, sebelum kalian senantiasa menyaksikan video Al-Fakir, terlebih dahulu kalian pun duduk santai, rileks, dan siapkan pikirannya, siapkan hatinya. Karena dengan adanya pikiran kita itu tenang, rileks, santai, maka insya Allah yang Al-Fakir sampaikan, yang Al-Fakir jelaskan, kalian pun akan mengerti. Dan kalian kalau mengerti dengan yang Al-Fakir sampaikan, maka insya Allah akan menjadikan sebuah ilmu dan kalian pun bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian. Namun untuk menyimak ataupun menyaksikan video Al-Fakir itu jangan di skip-skip ataupun jangan di setengah-setengah. Karena kalau kita menyimaknya setengah-setengah, hasilnya pun bakal setengah-setengah. Begitupun skip-skip, tidak akan sempurna dan kalian pun tidak akan mengerti 100% ataupun bisa menghasilkan gagal paham. Yang mana kalau kita tidak bisa mengerti ataupun gagal paham dengan yang Al-Fakir sampaikan, ya otomatis kalian pun akan sia-sia ataupun tidak akan mendapatkan ilmu yang Al-Fakir jelaskan, dan otomatis kalian pun tidak akan bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian. Saudara yang dirahmati Allah, yang mana Al-Fakir kemarin jelaskan ada beberapa cara, ada beberapa trik yang harus kalian kerjakan, yang mana ketika kita udah menerapkan di dalam kehidupan kalian secara istiqomah, maka insya Allah lambung kita akan lebih mudah untuk bisa sembuh lagi. Seperti kemarin Al-Fakir jelaskan yang disebut dengan hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menanamkan di dalam pikiran kalian, untuk menanamkan di alam bawah sadar kalian itu pikiran-pikiran yang positif, sehingga pikiran-pikiran negatif itu bisa hancur, bisa hilang. Gitu. Yang tadinya pikiran kita itu lemah menjadi kuat, pikiran kita yang tadi itu buruk menjadi baik, yang tadinya pikiran itu pikirannya yang negatif mulu, sekarang alhamdulillah bisa berpikir dengan secara baik, sehingga kita pun akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan kesembuhan. Saudara yang dirahmati Allah, dan pada kesempatan kali ini Al-Fakir juga akan memberikan sebuah cara yang lain ataupun trik yang lain agar kalian pun bisa lebih mengoptimalkan ataupun memaksimalkan agar kalian itu lebih lagi gampang dan sembuh dari penyakit ini, dari penyakit lambung ini. Seperti
Kadang kalau kita tidak dipikir ataupun direnungi dengan ilmu, terkadang itu seperti hal yang biasa-biasa saja. Seperti dengan cara kita tersenyum. Dengan cara tersenyum itu akan menjadikan tubuh kita itu lebih baik. Kenapa? Karena dengan adanya kita tersenyum, yang akan dihasilkan oleh tubuh kita itu ialah hormon-hormon yang baik. Sehingga dengan adanya kita tersenyum, aliran darah itu berjalan dengan lancar, pikiran pun istilahnya mah tenang, dan saraf-saraf di dalam tubuh pun tidak tegang. Tapi sebaliknya, ketika kita gampang marah, ketika kita istilahnya mah banyak pikiran yang aneh-aneh, itu yang akan mengakibatkan masuk ke dalam tubuh kita itu hormon-hormon yang tidak baik, sehingga dengan adanya kita gampang marah, gampang tersinggung, itu kan, itu akan menjadikan peredaran darah di dalam tubuh kita itu tidak baik, dan saraf-saraf di dalam tubuh kita itu akan menjadi tegang, yang otomatis akan merusak kepikiran kita dan akan merusak juga kepada tubuh kita, khususnya lambung. Makanya ada hadis yang menjelaskan sodakoh yang paling gampang itu ya tidak lain dan tidak bukan ialah tersenyum, ya. Jadi ialah tersenyum. Maka dengan adanya tersenyum itu bisa menjadikan tubuh kita itu menjadi lebih baik, karena yang akan dihasilkan dari senyum itu ialah hormon-hormon yang baik. Alhasil, untuk kita sebagai umatul muslimin wal muslimat, kalau kita pengen mendapatkan kesembuhan, yang pertama itu jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung. Karena dengan adanya kita gampang marah, gampang tersinggung, maka itu akan menjadikan tubuh kita itu menjadi tidak baik ataupun menjadi sakit. Tapi sebaliknya, kalau kita itu orangnya itu ya istilahnya mah tawakal, pikirannya istilahnya mah kita kembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sabar. Terus ada yang menyakiti kita, mendolimi kita, ataupun istilahnya mah menghina kita, kita itu ya sabar, tidak membalas apa yang mereka lakukan, maka apa insya Allah gitu kan. Dengan adanya kesabaran, keikhlasan seperti itu, dengan rasa ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan yang sembuh, yang sakit pun insya Allah akan cepat mendapatkan kesembuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedulur yang dirahmati Allah, mungkin untuk video yang sekarang tidaklah panjang, dan semoga yang bisa Al-Fakir sampaikan itu bisa dimengerti dan bisa menjadikan ilmunya bermanfaat, dan kalian pun bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian. Dan Al-Fakir doakan semoga kalian yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, semoga kalian mendapatkan kesembuhan dan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.